Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Menurut perkiraan kami nih ada terdiri dari beberapa orang. Bukan hanya satu orang atau dua orang. Ini ada beberapa orang. Ada yang berperan pistol, ada yang berperan memukul. Dengan banyaknya luka, maka kami sangat yakin ini adalah pembunuhan terencana. Ya, semua kemungkinan ya sudah ada pembagian tupoksi masing-masing itu akan dilakukan oleh tim. Ya, agar kasus ini betul-betul sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, pindah Bapak Kapolri secara terang benerang bisa disampaikan kepada masyarakat dengan didukung pembuktian secara ilmiah. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV kali ini bersama saya, Zakia Arfan. Tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir J telah memberikan dan melaporkan sejumlah dugaan pidana meninggalnya Brigadir J. Hingga 1 pekan ini, tim khusus dari Mabes Polri terus melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah Verdi Sambo. Saat ini kami sudah bergabung bersama rekan kami, Andromeda Arizal, yang saat ini berada di Bareskrim Polri. Andromeda, apakah sudah ada perkembangan terbaru dari hasil olah TKP dan kemudian bagaimana tanggapan kepolisian atas laporan dari kuasa hukum Brigadir J ini? Ya, Zakia dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan memang dalam 1 pekan terakhir tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri yaitu Listio Sigit Prabowo juga menjelaskan bahwa tim khusus ini terus bekerja terutama terkait dengan olah tempat kejadian perkara. Di sore hari tadi memang olah TKP ini terus dilakukan, namun hingga sejauh ini belum ada keterangan resmi yang disampaikan baik oleh tim khusus dan juga pihak-pihak lain termasuk juga Kapolri. Dan rencananya memang di malam hari ini Kapolri sendiri akan membahas lebih lanjut lagi terkait juga hasil baik itu pendalaman olah TKP, pendalaman saksi-saksi dan juga pendalaman dari barang bukti dan juga visum yang memang sudah dilakukan oleh tim khusus yang diketuai oleh Wakapolri. Memang sejauh ini tim kami pun juga masih terus menunggu keterangan resmi ataupun update terbaru dari Kapolri. Dan sebelumnya sendiri tadi melalui tim kuasa hukumnya yaitu Brigjen J dan juga pihak keluarganya ini sudah menyerahkan sejumlah dugaan-dugaan yang ada ini yang dilakukan ini karena melanggar sejumlah pasal terkait juga dengan penganiayaan ataupun juga pembunuhan berencana, penggelapan barang bukti dan juga sejumlah aturan lainnya terutama juga tadi juga ada undang-undang ITE yang dilayangkan. Namun ternyata dari SPTK yang diterima ini hanya sejumlah aduan saja yaitu terkait juga dengan pembunuhan berencana terkait dengan undang-undang ITE dan juga beberapa pasal lainnya memang wajib dikumpulkan terlebih dahulu itu berkaitan dengan sejumlah barang bukti. Zakia. Baik, Andromeda, apa saja isi laporan dari tim kuasa hukum keluarga Brigadir J? Ya baik, tadi juga dari tim kuasa hukum dan juga keluarga sendiri ini menyampaikan sejumlah aturan-aturan terkait juga dengan pasal-pasal yang dilanggar. Setidaknya memang ada 3 pasal memang yang dilanggar. Pertama juga terkait dengan pasal pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 maksud kami KUHP, junto pasal 338 mengenai pembunuhan, junto pasal 351 penganiayaan yang berujung pada kematian. Kemudian juga terkait dengan pasal pencurian, ya ini pasal pencurian dan yang tercantum pada 362 KUH pidana junto 372 junto 374 mengenai penggelapan. Terkait dengan pencurian dan penggelapan ini diketahui bahwasannya 3 ataupun 4 telepon genggam milik Brigadir J hingga sejauh ini belum diketahui. Dan yang terakhir ada mengenai peretasan yang diduga ini melanggar undang-undang. Peretasan ini, Zakia dan juga pemirsa, ini diduga ini dilakukan karena seminggu ataupun juga setelah pasca kematian Brigadir J ini baik itu orang tua, kakak ataupun saudara-saudara dari Brigadir J ini juga diretas. Namun terkait juga dengan dua
pasal ini, baik itu pencurian barang bukti ataupun juga terkait dengan peretasan ini, tim kuasa hukum diminta untuk terlebih dahulu mengumpulkan sejumlah barang bukti. Tadi juga sempat dibahas oleh tim kuasa hukum terkait dengan foto-foto ataupun barang bukti. Ada 3 barang bukti yang dikumpulkan, baik itu foto, video, dan juga dokumen. Di mana terkait juga dengan pembunuhan berencana ini, memang dalam foto tersebut terlihat adanya bekas luka tembakan, namun juga adanya luka sayatan, baik itu di mata, hidung, dan juga mulut. Dan terutama tadi juga dibahas ada luka lebam di bagian dada, kemudian untuk di rongga bahu sebelah kanan juga ini terlihat sudah tidak normal lagi, sehingga pihak keluarga pun meminta. Ada 2 hal yang diminta melalui kuasa hukumnya. Pertama, untuk menonaktifkan Ferdi Sambo, kemudian juga meminta untuk otopsi ulang. Sehingga hal-hal inilah memang yang diminta oleh pihak keluarga. Lalu bagaimana terkait juga dengan respon yang diberikan oleh tim kepolisian terkait juga keterangan-keterangan ini? Kami pun hingga sejauh ini masih menunggu, terutama menunggu keterangan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk terkait juga pendalaman kasus ini dan hasil ataupun fakta-fakta apa saja yang ditemukan, yang dibentuk oleh tim khusus yang dibentuk pada 1 pekan ini, yang diketuai langsung oleh Wakapolri. Dan sejauh ini pun juga terkait juga tim khusus ini memang selama 1 pekan terakhir ini sudah terus bekerja, terutama terkait dengan pendalaman TKP, pendalaman barang bukti, dan juga pendalaman-pendalaman lainnya. Zakia. Baik, Andromeda Arizal, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, tim laboratorium dan forensik Mabes Polri pada Senin siang kembali melakukan pengecekan CCTV di samping rumah Irjen Ferdi Sambo. Dalam beberapa hari belakangan ini, tim dari Mabes Polri memang sering bolak-balik mendatangi kediaman Irjen Ferdi Sambo. Inilah suasana di mana tim laboratorium dan forensik Mabes Polri melakukan olah tempat kejadian perkara yang kesekian kalinya di rumah dinas Ferdi Sambo yang berada di Komplek Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan pada Senin siang. Terlihat seorang anggota polisi tengah memotret kamera pengawas atau CCTV yang berada di samping rumah Ferdi. Meski telah dilakukan olah TKP beberapa kali, hingga saat ini masih belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka pasca tewasnya Brigadir J yang ditembak oleh Baradae. Pihak keluarga Brigadir Yosua Huta Barat punya dugaan lain atas kematian anak mereka di rumah Irjen Polisi Ferdi Sambo. Berdasarkan kondisi jasad yang telah mereka cermati, Brigadir Yosua diduga tewas karena dibunuh. Karena itu mereka melapor ke Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah bukti seperti video dan surat elektronik. Keluarga Brigadir Nopriansyah Joshua Huta Barat terus berupaya menguak misteri kematian anak mereka yang tewas ditembak di rumah Irjen Pol Ferdi Sambo. Keluarga yang diwakili oleh kuasa hukum hari ini datang ke Bareskrim Polri untuk melaporkan dugaan pembunuhan berencana. Menurut salah satu kuasa hukum, Kamarudin Simanjuntak, dugaan itu didasarkan atas kondisi jasad Brigadir Yosua yang tidak lazim, seperti luka lain di luar luka tembakan hingga luka lebam. Informasi yang diberikan adalah tembak-menembak, tetapi yang kami temukan adalah betul ada luka tembakan, tapi ada juga luka sayatan, ada juga pengerusakan di bawah mata atau penganiayaan, kemudian di hidung ada 2 jahitan, kemudian di bibir, kemudian di leher ada sayatan lagi, kemudian di bahu sebelah kanan, kemudian ada memar-memar di di perut kanan kiri. Ada bukti video, ada berupa bukti video, ada berupa bukti surat. Tak hanya melaporkan soal dugaan pembunuhan berencana, keluarga juga melaporkan mengenai dugaan tindak pidana pencurian. Sebab ada 4 ponsel milik Brigadir Joshua yang sampai saat ini belum ditemukan. Tapi resmi dulu supaya pro justisia, kita laporan resmi dulu supaya kita tidak berpolemik, ya kan?
Dan memang ini dari kuasa resmi ya Pak? Iya, ini kuasa hukum resmi. Jadi ini kami ini punya, makanya kan saya bilang tadi ini pro justisia. Jadi ada dasarnya. Kami ini penegak hukum juga, gitu. Adapun sepekan pasca kejadian penembakan, tim khusus Polri masih terus bekerja mengusut tewasnya Brigadir Joshua. Agar kasus ini tidak menimbulkan spekulasi, polisi bekerja dengan mengedepankan pendekatan scientific crime investigation atau investigasi kejahatan secara ilmiah. Ya, biar tidak terjadi spekulasi informasi yang terjadi di lapangan. Ya, tim ini nanti akan menyampaikan fakta-fakta yuridis, kemudian fakta-fakta dan data-data yang bisa dibuktikan secara scientific investigation. Jadi itu yang penting. Ya, jadi minta mungkin bersabar dulu teman-teman dan masyarakat untuk bersabar biar tim bekerja. Dan tim bekerja tentunya diawasi juga oleh Kompolnas dan Komnas HAM yang juga bekerja secara imparsial. Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat diduga tewas dalam insiden saling tembak dengan Bayangkara 2E di rumah dinas Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Duren 3, Jakarta Selatan. Polri mengungkapkan insiden itu dipicu oleh tindakan Brigadir Joshua yang diduga melecehkan istri Verdi Sambo. Saat itu Brigadir Joshua menggunakan senjata HS dan Baradae menggunakan Glock 17. Tim Liputan Metro TV. Pihak keluarga Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat akhirnya menggunakan hak hukumnya untuk melaporkan dugaan pembunuhan berencana di balik kematian Brigadir Joshua. Lantas siapa pihak yang dilaporkan dan bagaimana konsekuensi laporan ini terhadap kerja tim khusus yang saat ini masih mengusut kasus kematian Brigadir Joshua. Kami akan langsung membahasnya bersama anggota Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto, kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua Johnson Panjaitan, serta Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara. Selamat malam semuanya. Saya ingin ke Bang Johnson terlebih dahulu. Bang Johnson, ada 3 laporan begitu ya yang Anda laporkan terkait dengan pertama dugaan pembunuhan berencana, yang kedua dugaan pencurian terkait handphone dari korban yang hingga saat ini belum dikembalikan ke keluarga, dan yang terakhir adalah laporan dugaan peretasan dan penyadapan ilegal. Saya ingin membahasnya satu-satu, Bang Johnson, terkait dugaan pembunuhan berencana. Apa kemudian dasar dari laporan ini? Apa fakta-fakta yang Anda temukan? Zakia, laporannya itu bukan hanya pembunuhan berencana, tapi juga penganiayaan berat, dijungtokan dengan pasal 55 secara bersama, jadi tidak sendiri, dan pasal 56, jadi perbantuan begitu. Ya, nah kalau Anda tanya bukti-bukti, maka tadi kita menyerahkan beberapa bukti. Yang pertama adalah permintaan visum et repertum yang dilakukan oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Kemudian ada penyerahan mayat, ya, dan kemudian juga ada konferensi pers yang menyatakan bahwa ini terjadi tembak-menembak dan ada urusan soal mesum begitu. Nah, selain itu juga kita memberikan foto-foto dari korban yang diambil oleh keluarga korban setelah terjadi penyerahan mayat oleh pihak Propam Mabes ke keluarga korban, dan pada waktu itu ada pelarangan supaya peti itu tidak dibuka. Akan tetapi karena ini keluarga Batak, ya, prosedur adat, maka mau tidak mau itu harus dibuka karena ada prosedur adat yang dilakukan. Dan kemudian keluarga meminta waktu untuk memanggil dari petugas rumah sakit atau klinik setempat agar membantu untuk memasukkan formalin mayat, karena memang cukup beberapa hari lagi baru mayat itu dikuburkan. Dan pada saat petugas itu keluar, ya polisi-polisi itu keluar, maka petugas bersama saksi-saksi, yang tadi sudah kita sebutkan juga saksi-saksinya, mengambil dokumentasi dari mayat yang dibuka itu. Maka ditemukanlah berbagai macam fakta yang dilihat dari tubuh itu. Yang pertama adalah muka depan, ya ada jahitan di hidung, kemudian juga ada luka sayatan di sini,
kemudian juga ada kuping ini bengkak, kemudian ada semacam potongan di sini sekitar 20 cm, kemudian juga gigi dan rahangnya sudah keluar dari posisinya. Kemudian ada luka-luka juga di pundak di sini secara terbuka, sepertinya korban penganiayaan begitu. Kemudian ada luka juga di ketiak dan ada darahnya. Kemudian juga ada luka-luka lebam di sekitar dada dan terus sampai ke perut begitu. Kemudian juga di leher sini ada semacam jahitan, selain juga ada semacam pembukaan dari mulai ujung leher sini sampai ke pusar sini. Kemudian juga ada luka-luka bekas sayatan dan penganiayaan di kaki begitu. Itulah dokumen fakta-fakta yang kita coba berikan kepada Mabes, dan laporan kita diterima, sehingga selain juga kita menunjukkan surat kuasa dari suami istri dari Pak Samuel dan ibu begitu. Jadi standing kita supaya jelas bahwa laporan ini adalah laporan berdasarkan hukum dan dilakukan oleh penegak hukum yang sah sesuai dengan perintah undang-undang begitu. Baik, Sylvia. Bang Johnson, artinya ketika dilihat jenazahnya begitu, ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi pernyataan pihak kepolisian bahwa meninggal karena terkena luka tembakan. Anda menemukan banyak fakta yang berbeda seperti itu. Saya juga ingin memastikan, ini benar tidak katanya ketika otopsi itu sendiri, surat otopsi itu kolomnya yang banyak yang kosong begitu atau tidak diisi dan tidak ada keterangan luka apa saja yang tertera pada jenazah tersebut. Nanti kita akan membahasnya, Bang Johnson, dan juga tentunya dengan narasumber lainnya. Kita akan ikuti dulu jeda pariwara berikut ini. Kami masih akan kembali usai jeda berikut ini, pemirsa.